masuk ke latihan soal yang terakhir, tugas akhir sebelum UTS. Nah, ini langsung CRC 7 ya. Nah, CRC 7 soalnya apa? X pangkat 7 tambah X pangkat 3 tambah 1. Kayak yang tadi udah dibilang pertama-tama itu, kita bikin dulu kan dalam bentuk binernya. 1 itu X pangkat 0, berarti 1. X pangkat 1-nya nggak ada, X pangkat 2-nya nggak ada, X pangkat 3 sini berarti nilainya 1. X pangkat 4, 5, 6 nggak ada, berarti 0, 0, 0. X pangkat 7-nya 1. Berarti biner untuk bit CRC-nya ini. Diketahui datanya 6 bit, K sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari panjang code word-nya. Code word-nya itu N. CRC ditambah K, 7 tambah 6 itu 13, berarti dia datanya 13 bit ya. Makanya kita bikin D1, D2 dan seterusnya sampai D13. Nah, karena di sini K-nya 6 bit, data bitnya itu 6 bit, jadi kita batasin ini sampai 6. Di D6 kita kasih pembatas, D7 sampai D13 ini belum diketahui, makanya ini masih XXXXX. Nah, ini kemarin gue dapetnya untuk ngecek data dengan biner dari 35. Nah, ini 0 pasti binernya 0000000. 63 itu, kenapa bisa 63? Karena ini 6 bit. Jadi 2 pangkat 6 itu 64, makanya ada 64 data seluruhnya ini sampai ke biner yang 1111111. Sorry, 6 kali. Nah, makanya ini 0 sampai 63 karena dia nggak ngitung dari 1 kan. Untuk data 35 berapa? Nah, kalau konversi dari desimal ke biner itu kan pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Untuk dapetin angka 35 ini dari mana? 32, nggak mungkin tambah 16, nggak mungkin tambah 8, nggak mungkin tambah 4, ya pokoknya udah tahu sendiri lah caranya. 32 ditambah 2 tambah 1 hasil 35, makanya binernya 1000011. Nah, kita mau cari ininya. Yang pertama langkahnya kita tentuin matriks polinomnya. Kita bikin dulu G-nya, caranya sama kayak biasa. Nah, ini kan kita udah dapat binernya dari CRC 7 yang diketahui di soal ini. Tulis aja 100, 1001 di matriks ini. 1000, 1001. Nah, terus ini MSB-nya, ini LSB-nya di sini. Karena di sini datanya 13 bit, K-nya itu 13, N-nya itu atau panjang code word-nya itu 13, makanya kita bikin di sini sampai 13 baris. Ini kan tadi baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan baru 8 bit ya. Kita mau ngisi sampai 13. Tambahin 0-nya berarti 5. Terus disiklikin, ini turun, siklik lagi, terus sampai LSB-nya nyampe bawah. Kita tutup matriksnya. Terus langkah selanjutnya kan kita bagi antara matriks identitasnya sama paritasnya yang mana. Matriks identitasnya itu tadi rumusnya IK. K-nya itu 6 bit, berarti identitas 6. Jadilah sekian, kita batasin nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasih batas di sini, berarti yang atasnya I6, bawahnya itu paritasnya. Nah, kita mau bikin jadi matriks identitas kan. Lihat di sini yang bermasalah yang mana? Cuma ada 2 di sini, kebetulan masalahnya sedikit. Jadi kita fokus sama sih kolom pertama baris ke-5 dan kolom kedua baris ke-6. Kita mau ubah si kolom pertama dulu. Si kolom pertama, tadi kata kuncinya apa? Kita mau bikin transformasi matriks kolom yang dimana menyelesaikan masalah tapi nggak nimbulin masalah baru. Nah, ini kan kita mau ubah si satunya itu jadi 0 dengan dieksorin. Kita cari dah satu baris ini, kan nilainya 1 kan cuma kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, cuma kolom ke-5 kan. Berarti kita coba ini dari kolom ke-5 kita eksorin ke kolom pertama. 0 ketemu 1, 0 ketemu 0, 0 ketemu 0, 0 ketemu 0, terus 1 ketemu 1, karena dia sama jadinya 0. Nah, 0 ketemu 0 tetap 0, berarti masalah yang di sini selesai ya. Dadah. Lanjutin dah sampai bawah, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1, 1, 1 ketemu 0, 1, 0 ketemu 0, 0 tetap, 0 ini tetap 0, 1 ketemu 0, sama 0 ketemu 0, 1 sama 0. Nah, kalau pertamanya udah berubah, terus sekarang
kolom pertama ini udah selesai masalahnya. Sekarang kita mau selesaiin masalah kolom kedua. Karena di sini kebetulan masalahnya cuma sedikit dan ini lumayan rapih, jadi langsung aja di transformasi matriks kolomnya itu langsung dua-duanya. Bisa. Kolom pertama kan udah. Nanti kalau misalkan kita mengubah di sini kan kita nggak bakal dapat terpengaruh dari yang tempat yang lain juga kan, nggak terpengaruh dari kolom-kolom yang lain. Maka dari itu bisa langsung dilakuin. Ini kita cek lagi untuk ngerapihin yang ini nih. Untuk menyelesaikan masalah yang ini, kita mau transformasiin dari mana? Nah, yang satu baris ini ada nilainya sama kan? Cuma di kolom terakhir nih, kolom ke-6. Makanya kita cek deh ke sini. Ini 0 semua, otomatis ke sini sama semua, dan 1 ketemu 1, 0. Masalah selesai, lanjut bawahnya paritasnya. 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1 ya 1, 1 ketemu 0 ya pasti 1, 0 ketemu 0, 0, seterusnya 1 ketemu 0, 1. Kolom 1 udah berubah, kolom kedua udah berubah, masalah udah selesai, sisanya 3, 4, 5, 6, salin aja langsung semua. Dapat kayak gini, udah rapi ya. Matriks identitasnya yang di atas udah jadi nih. Yang angka 1 cuma ada di diagonal utama, sisanya 0. Jadi dari sini kita udah dapetin C buat bikin ke matriks paritinya atau si H-nya ini. Yang ini paritasnya salin aja langsung semuanya, seret. Terus kasih nama D1, D2 sampai D6. Nah, sekarang kan kita mau ngitungin D7 sampai D13 kan. Sesuai rumus yang awal. Nih, matriks parity atau H itu formatnya paritas batas sama matriks identitas berapa, yaitu N min K atau CRC-nya. Di sini kan CRC-nya CRC 7. Jadinya di sini ada 7. Matriks identitas 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini adalah matriks parity-nya. Udah dapat segini, kita cari rumusnya. Untuk ngitung D7, sesuaiin ini. Baris pertama, dia cuma ada D3, berarti taruh aja. D7 pasti nilainya sama dengan D3, sorry. Untuk D8 di baris kedua, D1 XOR D4, sisanya 0 ya. Berarti rumusnya D8 itu sama dengan D1 XOR D4 dan seterusnya. D9 ini 1, 2, 5. D10-nya ini 2, 3, 6. D11-nya ini cuma D4. D12-nya cuma D1 sama D5. D13-nya D2 sama D6. Dapatlah persamaannya. Terus persamaannya sekian. Kemudian kita sambungin ke sini. Nah, D7-nya tadi berapa nih? Ini tadinya belum diketahui ya, masih kosong. D7-nya D3 kan? Berarti D3 nilainya ini 0 di sini. Otomatis D7 di sini pasti 0. D8. D1 DXOR sama D4. 1 XOR 0 pasti 1. D9. 1 XOR 2 XOR 5. 1 dieksorin 0 itu 1, 1 dieksorin 1 itu 0. Di 10-nya itu 2, 3, 6. Berarti 0 eksorin 0, 0. 0 eksorin 1, 1. D10-nya 1. D11-nya itu D4 alias 0. D12-nya itu 1 eksor 5. Berarti 1 eksor 1, 0. D13-nya D2 XOR D6, 0 XOR 1 itu 1. Jadi dapatlah datanya 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1. Dapat hasilnya sekian. Sekarang kita cek, kita melakukan testing. Apakah semua rumus yang ada di sini, terus hasil yang di sini, perhitungan yang di sini, langkah-langkahnya apa udah benar semua? Ceknya dari mana? Nah, sekarang kita ambil nih dari data yang kita udah dapetin, hasil akhirnya kan sekian. Nah, ini kan kalau misalkan kita mau jadiin ke dalam bentuk persamaan berpangkat, dari belakang kan, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4. Nah, kita cek yang nilainya 1, X pangkat berapa? Nah, ini X pangkat 0 alias 1. Nilainya 1 ya, berarti di sini ada 1. X pangkat 1-nya nggak ada, X pangkat 2-nya nggak ada, X pangkat 3 nilainya 1, tulis X pangkat 3.
tambah berapa lagi? X pangkat 4-nya 0, X pangkat 5-nya taruh. X pangkat 7, 8, 12. 7, 8, 12 taruh di sini. Berarti kita dapatnya persamaannya dari data akhirnya itu X pangkat 12 tambah X pangkat 8 tambah X pangkat 7 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah 1. Untuk di tesnya, kita bagilah sama si soal awalnya. Versi 7-nya kan X pangkat 7 tambah X pangkat 3 tambah 1. Dibagilah, lakukan pembagian kayak biasa. X pangkat 7 dikali berapa yang hasilnya X pangkat 12? Pasti X pangkat 5. Dikali 1, 1. Nah, taruh di sini. Nah, kalau misalkan di pembagian angka biasa itu kan dikurangin. Tapi karena ini kita berhitungnya di sini, jadi kita dieksorin. Makanya yang ini kalau ada yang sama aja, langsung hilang, sisanya langsung turunin aja. X pangkat 12 nih ada yang sama, X pangkat 8 ada yang sama, X pangkat 5 ada yang sama. Sisanya berapa yang belum ada? 7, 3, 1. Turunin. Dari X pangkat 7, 3, 1 ini, kita lihat dibagi segini, X pangkat 7 kan dibagi X pangkat 7 itu kan 1, tambah 1. Ternyata pas dikaliin semuanya sama, pas dieksorin hasilnya 0. Berarti kita punya perhitungan, rumus, semua langkah-langkah ini dan hasil akhirnya udah benar. Nah, sekarang kita testing, gimana kalau misalkan datanya itu ada yang disalahin. Nah, ini gue ada salahin di data yang ini, D12 ya, anggaplah sekarang ini D12 itu 1. Anggaplah kita melakukan kesalahan dalam perhitungan ini. Kemudian kita dapat yang D12 ini 1. Nah, sekarang kita cek nih di sini. Karena nilainya 1, otomatis di sini nambah dong. Jadi ada X pangkat 2-nya. Ini kan X pangkat D11 maksudnya ya. Anggaplah di sini 1. Ini kan X pangkat 2. Berarti X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Ini nilainya 1 dan semua sisanya datanya sama. Berarti kesalahannya nih ada di sini nih. Ceritanya kita nggak tahu kalau ini salah. Karena kita anggaplah saja hasil ini di sini tuh ada yang 1, harusnya 0, tapi kita mau ngetes apakah perhitungan kita benar kan. Kita bagi di sini. Datanya sama semua kecuali yang tadi 0 ini dijadiin 1 di bagian D11 alias X pangkat 2-nya. Makanya di sini nambah nih si X pangkat 2. Dibagilah, lakukan pembagian kayak biasa, ternyata ada sisanya X pangkat 2. Berarti kesalahan ada di D11. Berarti sampai sini semuanya langkah-langkahnya udah bener, data hasil akhirnya udah ada. Terus kalau ditanyain rumus persamaannya apa, ini rumus persamaannya. Terus matriks polinomnya mana? Ini matriks polinomnya, ini matriks paritinya. Langkah-langkahnya sudah lengkap, semua sudah selesai, berarti selesai perhitungan sampai di sini. Datanya selesai deh. Kalau mau dicoba contoh pakai data yang lain boleh, 36 boleh atau berapapun itu boleh.